Oke. Saya mulai ya Bu ya. Silakan Pak. Selamat siang Bu Faya. Ini kita mau mengulas tentang Ayahanda Raden Ajeng Kartini. Ini kehormatan sekali untuk saya, karena pertama saya benar-benar menyentuh mungkin properti dari keluarga Kartini adalah tinggal di rumahnya R.A. Kardinah di Salatiga yang sudah dibeli sama UKSW. Tahun 93, 94 itu saya tinggal di sana dan saya tersentuh sekali ya, karena saya melihat kartu PLN itu R.A. Kardinah. Untuk saya itu history sekali untuk saya. Dan untuk saya kartu PLN itu juga satu sejarah yang mungkin tidak bisa terlupakan. Dan sekarang saya berhadapan langsung dengan keluarga besar dari Raden Ajeng Kartini. Nah Bu, saya mau nanya, kok bisa di Semarang itu ceritanya bagaimana Bu? Kita nggak usah ngomong tentang yang di atas-atas dulu, tapi di Semarang itu dulu tinggal di mana? Saya tinggal di Gajah Mada Pak. Jalan Gajah Mada 105. Oke. Di situ. Nah, saya lahir di situ, menikah juga di situ. Oh. Iya. Nah, itu rumahnya siapa Bu? Rumahnya ayah saya Pak. Rumahnya ayah. Iya. Oke. Nah, ayah dari Jepara. Yang dari Jepara ibu saya. Oh, ibu. Iya. Kebetulan namanya sama dengan Eyang Ti. Jadi namanya Raden Ayu Sukardina kalau ibu saya. Oke. Berarti dari sisi ibu yang dari Jepara. keluarga besar Kartini. Iya. Oke. Nah, dari ibu itu berarti kan diboyong dari Jepara ke Semarang. Semarang. Ya. Bukan diboyong Pak. Jadi ayahnya pindah ke Semarang. Jadi eyang saya putra pertama dari Eyang Sasraningrat, Eyang Buyut Sasraningrat. Jadi kakak tertua Raden Ajeng Kartini. Oke. Di Semarang dulu tinggal di Pandanaran Pak. Oh, Pandanaran. Pandanaran atau Randusari tepatnya ya Pak, bukan Randusari. Iya, di Randusari. Beliau sebagai jaksa waktu itu Pak. Oh, wow. Nah, Bu, berarti Eyang pada waktu itu dari Jepara pindah ke Semarang. Iya, pindah ke Semarang. Kemudian melahirkan 5 putra di Semarang. Kemudian beliau itu punya punya saudara di Batu. Ayah saya dulu sekolahnya kan di Nias Pak. Di Nias. Kemudian pas liburan ke sana ketemu dengan ibu saya. Jadi ketemunya di Batu. Oh, gitu. Kemudian beliau menikah dan Eyang waktu itu memang makamnya terpisah sendiri, bukan di Kudus Pak, bukan bersama dengan Eyang Sasraningrat, karena waktu itu masih pengungsian ya Pak. Jadi lewat di dalam sehingga makamnya di Jombang, memang terpisah sendiri dari saudara-saudaranya. Jadi ayahnya ibu ini makamnya terpisah sendiri. Eyang Pak. Eyang, oke. Eyang. Jadi kakak tertua Ibu Kartini. Oke. Nah, ibu sendiri pernah melihat Eyang? Belum Pak, karena meninggalnya saat saya belum lahir Pak. Oke. 1955 dia meninggalnya. Oke. Nah, dari Bu Faya dengan sepupu-sepupu ini masih ada hubungannya erat, Bu? Masih Pak, kami masih sering kontak.
dengan satu eyang ya Pak ya, dalam satu eyang. Ya, satu Tapi yang. kalau dari adik-adiknya eyang sudah jarang Jarang. ya, karena mereka berpisah-pisah sudah ya Pak. Oke. Berarti saya tegaskan lagi ya Bu ya. Ini soalnya pakai imajinasi. Berarti eyangnya Bu Faya ini adalah kakeknya Raden Ajeng Kartini. Kakak, oh iya, kakaknya Raden Ajeng Kartini. Iya. Oke. Nah, Bu, apakah Ibu sering diceritakan oleh ayah atau ibu tentang keluarga besarnya? Sering Pak. Jadi yang menceritakan itu yang ngasuh kami Pak. Jadi Eyang Buyut ini, Eyang Buyut yang Bupati Jepara dari tahun 1880 sampai dengan 1904. Jadi penuh keunikan Pak. Jadi yang ngasuh kami ini ayahnya dulu Pak, seperti asisten pribadinya di Kabupaten Jepara. Jadi menceritakan uniknya beliau Pak. Apa Bu yang jelas itu senang tirakat Pak. Nah itu yang saya tertarik dan saya jalani sampai sekarang. Karena kemudian yang kedua sebenarnya dia kekeluargaan Pak. Hanya garwo Patmi ini keras Pak. Jadi makanya selalu bertentangan saat mendidik Ibu Kartini. Kalau ayahnya membolehkan, ibunya tidak membolehkan, jadi sering seperti itu. Dan satu hal, ibunya selalu bilang bahwa saya dapat ayah kamu itu bukan dasar cinta, tapi keharusan. Bahwa kalau hendak menjadi seorang Raden Ayu, jadi harus lewat pingitan dan harus selalu sendika dawuh. Sepertinya harus menikah dengan bupati begitu Pak. Oh, oke. Nah, Bu, tirakatnya apa Bu? Tirakatnya banyak Pak. Jadi seperti segala macam puasa itu dijalankan. Kalau kita ya Senin Kamis gitu. Kalau beliau itu ada Pati Geni. Jadi Pati Geni itu di dalam kegelapan Pak. Kemudian namanya kalau mereka nyebutnya tuh ngebleng, jadi puasa berturut-turut. Jadi sedemikian mereka itu tirakatnya tinggi sekali. Jadi seperti Bupati artinya itu raja. Bupati itu bahasa Sanskerta yang artinya raja ya. Berarti kan beliau dulu seorang ya raja di satu daerah. Nah, apakah ada keturunan dari keraton-keraton lain, Bu? Atau memang hanya di Pantura saja? Maksudnya Pak? Di atasnya. Ya. Oh, ada Pak. Oke. Iya. Mereka kan ada jadi mulai dari Brebes, Pemalang, kemudian Ngawi. Nah itu adiknya Eyang yang kedua itu yang namanya Raden Mas Busono, Sosro Busono. Setelah dewasa menjadi Sosro Busono itu Bupati Ngawi Pak. Ya, jadi Bupati Ngawi. Oh bukan. Kalau Eyang itu Condronegoro Pak ya ininya. Itu bukan sepertinya tidak ada kaitannya dengan keraton Pak. Jadi memang Condronegoro itu dari Brawijaya ya Pak. Brawijaya 5. Kalau kita tarik ke atas itu dari Brawijaya 5. Jadi tidak pernah di keraton Jogja ataupun Solo. Mataram itu tidak. Ya. Cabangnya lain Bu kalau Pantura. Cabangnya lain. Cabangnya lain. Oke. Ya. Oh, amazing. Wow. Nah, pengasuh
ibu ini berarti diambil dari Jepara, Bu? Iya, mereka tidak semuanya tinggal di Jepara, Pak. Di Kudus juga sebagian, karena ayahnya Eyang Buyut itu kan Bupati Kudus, Pak. Dengan gelar Condronegoro ketiga. Nah, Bu, ini menarik sekali. Dari Bupati, apakah sebetulnya ya kita nggak melihat silsilah keraton ya, Bu? Tetapi kita melihat yang Pantura. Pantura ini kan spesial ini, Bu. Orang Pantura dengan orang selatan ini kan cukup berbeda ya. Nah, apakah silsilah itu masih dilanjutkan, Bu? Masih, Pak. Masih? Masih terus dilanjutkan, ya. Wow. Jadi, tapi ya beda ya, Pak. Generasi sekarang, generasi anak saya aja sudah apa sih itu gitu ya, padahal kalau untuk saya itu penting sekali, Pak. Jadi buku silsilah ini loh, ini silsilahnya papa, ini mama ya, mereka mungkin belum menganggap penting ya. Nanti mungkin generasi anaknya mungkin oh iya ya, ada silsilah itu. Jadi biar berarti ada runtutannya dari yang paling atas apa, Bu? Brawijaya? Setelah Brawijaya 5, Pak. Kalau di atasnya Brawijaya 5 enggak. Berarti dari Brawijaya 5 ke bawah masih iya, ada. Masih ada. Wow, hebat ya. Jadi Condronegoro 1, 2, 3 dari Surabaya, Lamongan, kemudian Pati, Kudus, Pemalang, Brebes, Tegal, Brebes. Wow. Wah, ini kan menguasai Pantura berarti ya. Iya. Ini sampai ke Cirebon nggak, Bu? Enggak. Sampai masuk Jawa Barat nggak, Pak? Tidak. Enggak ya? Hanya sampai Tegal saja terakhir. Brebes. Oke. Ya. Kan makamnya di Tegal Arum, Pak. Itu ada makamnya Eyang Ti di sana, Eyang Sukardina. Oh, wow. Amazing. Berarti stopnya sampai di Brebes ya, Bu ya? Iya. Wow. Nah, Bu, berarti kalau kita lihat dari Brebes balik ke Surabaya, itu satu keluarga, Bu, yang menguasai itu. Iya, betul, Pak. Betul kan? Betul. Oke. Wow, ini kalau diteruskan, wah, berarti saya ngobrol dengan pejabat ini, Bu, pejabat Pantura. Loh, Bu, kalau sekarang yang di Brebes gitu masih ada saudara, Bu? Nggak ada, Pak. Itu Tegal. kan sudah, ya itu kan sudah ini beda ya, Pak. Kita Condronegoro 3 ke bawah itu sudah ini sekali ya. Kemudian Condronegoro 4, 5, nah itu yang kita jarang bertemu gitu, Pak. Oh, enggak. Tapi kalau kita lihat secara umum itu berarti masih ada saudara yang di Brebes, Tegal sampai Surabaya itu masih ada. Mestinya masih ada, Pak. Iya. Tapi karena nggak pernah kontak, nggak pernah. Dan kebanyakan kan sudah mungkin malah di Jakarta banyak. Tapi kita nggak pernah. Batavia tapi. Iya, Batavia. Iya. Ini ada Mas Anok ya, penguasa dari Surabaya ke Brebes, Tegal. Oh, Mas Anok siapa? Teman atau? Nggak tahu saya, Pak. Nggak. Oh, saya juga nggak tahu nih, di grup saya nggak ada Mas Anok. Oke. Wow, lama-lama terbuka ini. Bu, kalau bisnis furniturnya Raden Ajeng Kartini itu bisnis keluarga atau bisnisnya pribadi beliau? Yang saya tahu, yang Kartini itu suka melukis, dan lukisan itu oleh teman Belanda, siapa namanya, itu dia sarankan, loh kenapa ini nggak disuruh ngukir aja, di Jepara kan banyak pengukir. Nah terus untuk selanjutnya sepertinya yang tidak campur tangan lagi, hanya memberikan polanya, ini loh diukir.
gitu. Dan waktu itu memang para pengukir sedang jatuh ya saat itu, pada zaman itu. Nah, dengan adanya pola itu mengangkat. Jadi sebenarnya bukan pribadi Eyang Kartini yang mengekspor keluar. Yang saya tahu justru batik, beliau itu membatik beberapa, dan karena support teman-teman Belandanya sehingga dibawa ke Leiden. Kakaknya kan kuliah di sana waktu itu, yang Sosro Kartono itu kuliah di Leiden ya, sehingga terkenal itu, dan ada bukunya ya, Batik Kartini. Ya. Dan apakah ibu atau sepupu masih punya? Apanya Pak? Punya apanya? Batiknya atau lukisannya atau ada furniture-nya? batiknya Pak, ada batiknya ya. Saya sendiri juga ada satu, tapi saya simpan. Di Semarang itu Bu? Ya, di Semarang ada. Kita harus ketemu di Semarang Bu. Malah Pak nggak tertarik, kenapa kok sampai Bupati Jepara dan mempunyai 2 istri? Ya. Bentar Bu. Sabar Bu, ini kan belum masuk. Kan sekilas ayahnya Pak. Ini kan belum masuk ke foto. Untung sesi berikutnya nggak ada orang, ini bisa lama ini Bu. Siap-siap kopi aja. Bu, yang selanjutnya adalah yang saya baca bahwa Eyang Kartini juga mengekspor Bu. Menurut catatan-catatan orang Belanda, tapi ya saya nggak tahu kalau hanya dari gambaran saja. Ya. Nah, ini ada mamanya Bu Tia, amazing katanya. Apakah dari generasi ibu dengan sepupu-sepupu ini kan berarti sudah menikahnya masih dengan orang-orang Jepara, Semarang atau Pantura, atau sudah ada yang menikah dengan orang luar pulau dan sebagainya Bu? Sudah membaur Pak. Sudah membaur, iya. Oke. Nah, kalau naik ke atas lagi sudah membaur atau masih? Ke atas lagi ya rata-rata ya sama-sama dari Jawa Pak. Iya. Oke. Sama-sama dari Jawa. Saya juga dapat dari Trah Citrosoman seperti itu. Oke. Sorry Bu, Citra apa? Trah mana? Citrosoman Pak. Itu daerah mana itu Bu? Citrosoman juga Pantura Pak. Pantura juga. Wow. Nah Bu, berarti dari Eyang Ibu itu masuk Republik berarti sudah tidak jadi penguasanya Pantura lagi ya Bu? Iya. Betul. Kan Eyang kan sudah jadi jaksa, sudah membaur ya Pak ya. Sudah membaur ya. Oke. Dan tidak ada keharusan menjadi adipati atau patih di mana, jadi sepertinya sudah hilang itu ya. Iya. Nah, tetapi kalau Ibu balik ke Jepara ini, apakah masih ada perkumpulan keluarga atau keluarga yang masih dikenal dengan akrab, atau sudah tidak ada, sudah mencar semua? Di Semarang masih Pak, kami punya paguyuban Sosroningrat. Nah kalau Jepara masih Bu? Di Jepara sudah tidak ada, tidak ada keluarga di Jepara. Oke. Dan generasi di atas saya semuanya sudah seto Pak, sudah nggak ada, jadi. Iya.
Wow, wow. Oke, saya masuk ke foto ya, Bu ya. Fotonya. Oke. Oke, mungkin nanti agak mencar-mencar ini fotonya, tapi nggak apa-apa. Ibu punya foto semua ini original, Bu, berarti? Iya Pak, sebagian original. Aha. Iya. Dan itu turun-menurun, Mas? Iya. Ada yang mau simpan, ada yang enggak Pak. Nah itu mereka kalau butuh baru minta ke saya untuk foto-foto ini. Oh, Iya. oke. Nah, beliau ini siapa, Bu? Enggak. Ini ayahnya Ibu Kartini. Jadi eyang buyut saya Pak. Ini Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Dulu beliau Adipati di Mayong Pak. Sudah menikah dengan Ibu Ngasirah, Ibu Mas Ajeng Ngasirah, putri Kiai Madura dari Madura yang mengajar agama di Teluk Awur. Kemudian sudah punya putra Pak, sudah punya putra 2. Ini yang buyut ditawarin gitu, kalau kamu mau jadi bupati kamu harus menikah dengan darah biru, dengan Ningrat. Sehingga beliau menikah dengan putri dari Adipati atau bupati dari Madura, yaitu Raden Ajeng Wurian namanya. Kemudian beliau menikah, diangkatlah menjadi bupati di Jepara. Jadi mempunyai istri 2 Pak, Permaisuri dan Ampel. Tapi Ampel ini lebih dulu daripada yang Permaisuri. Oh, bisa begitu ya, Bu ya? Ya itu sudah tatanannya seperti itu Pak. Oh, tatanya. Iya, aturannya seperti itu. Dan Nah, silakan, Bu. dan waktu itu dipenuhi walaupun keterpaksaan katakan. Jadi tapi dipenuhi. Jadi tatanan seperti itu dipenuhi oleh beliau, kemudian diangkat menjadi bupati. Sebentar, ini ada yang buka. Bu, halo, Bu. Halo, Bu. Halo, tes. Iya, oke. Oke. Nah, jadi beliau menjadi Bupati Jepara sampai Sedo, Bu? Iya Pak, sampai Oke. Sedonya. Oke. Nah, ini siapa, Bu? Ini Ibu Mas Ajeng Ngasirah Pak. Jadi istri pertama beliau, tapi menjadi garwa Ampel. Iya. Oke. Karena aturan juga, jadi bisa menjadi demikian. Loh, Bu, apakah Bu Ngasirah ini, yang Ngasirah ini bukan dari darah biru berarti, Bu ya? Bukan Pak. Ayahnya seorang kiai dan ibunya Hajah Siti Aminah. Jadi Hajah pertama Pulau Jawa Pak saat itu Pak. Wow. Dari Jepara. Waktu itu kan dari Madura, terus ke Dari Madura. Teluk Awur menjadi ini guru ngaji, menjadi ulama di Jepara. Nah, kalau ini siapa? Nah ini permaisurinya Pak, Patni, Oh, ini? Garwa Patni. Ya. Oh, nah Bu, kalau Ibu lihat ke atas, Pantura itu
suku Cina, suku Jawa itu jadi satu, Bu. Kalau di Pantura ya, Iya. Konghucu, Buddha, Islam itu jadi satu. Apakah ada yang dari keturunan Cina, Bu? Ada, Pak. Oh, ada. Jadi menurut ceritanya itu ada. Jadi namanya apa? Kita nyebutnya Putri Tempo ya, Pak. Makanya sebagian dari kita ada sipit-sipit, ada yang agak kuning-kuning tuh. Karena memang ada keturunan Putri Tempo. Dari siapa, Bu? Putri Tempo ini menikah dengan siapa? Putri Tempo itu menikah dengan salah satu dari Condronegoro, Pak. Oh, oke. Oke. Saya lanjut. Nah, ini beliau siapa? Ini Raden Mas Slamet Sudarsono. Ini eyang saya, Pak. Jadi ayah ibu saya. Ayahanda dari ibu saya. Anak pertama. Anak pertama. Oh. Nah, beliau jadi jaksa, betul? Iya, Ya. betul, Pak. Oke. Dan Di Semarang. beliau sangat keras, Pak. Sangat keras. Yang tidak membolehkan Eyang Kartini keluar juga beliau. Oh. Loh, Bu, rumah saya sih belum pernah ke Jepara, belum ke rumah Kartini. Tetapi apakah peraturan-peraturan itu seperti peraturan di keraton, Bu? Maksudnya, Pak? Seperti nggak boleh keluar, harus dipingit, Oh iya, harus Pak. menikah dengan terah yang mana, dengan darah biru dan sebagainya. Iya. Ini peraturan baku seperti di keraton kan, Bu, berarti? Iya. Nah, itu sangat, Pak, sangat berlaku. Makanya seperti Eyang Kartini kan sebetulnya belum ingin menikah, dia akan banyak berkarya dulu, mengajar anak-anak sekitar di situ, dan ya terus akan berkarya. Ingin sekolah ke Belanda, Pak, sudah dapat beasiswa, tapi kan tidak dibolehkan berangkat juga. Nah, seperti dipingit, iya dipingit, sangat, Pak, dipingit. Kalau Eyang Sosroningrat, bukan ya, Eyang Slamet ini pendidikan Belanda atau? Belanda, Pak. Oh, Belanda juga? Iya. Oh, wow. Belanda. Berarti anak laki semua dikirim ke Belanda pada waktu itu, Bu? Oh, maksudnya di sekolah-sekolah Belanda, Pak, bukan sekolahnya negeri, sekolah Belanda. Ya. Yang keluar hanya yang Sosrokartono, adiknya yang kedua. Oke. Wow. Sebentar, ini ada pertanyaan rasanya. Mamanya Mbak Tia dan Mas Danda luar biasa. Getty ini. Oh iya, Pak. Teman Apa saya. permaisuri itu bukan disebut Garwa Padmi? Iya. Disebut Permaisuri Garwa itu Padmi. Garwa Padmi, Pak. Oke. Nah, Bu, Eyang Slamet kan jaksa. Iya. Berarti memang betul kan, Bu? Berarti ada hukum-hukum di Indonesia yang mengadopsi hukum dari Belanda ya? Iya, hampir semua. Iya, Pak. Ibu udah pernah ketemu Eyang Slamet? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Sudah meninggal juga sebelum saya lahir. Oke. Nah, kok tahu keras, Bu? Iya, Pak. Ceritanya Itu bagaimana ini? yang mengasuh. Jadi kita di rumah itu ada 2 mbah-mbah kalau kita bilang ya. Dan yang satu ayahnya dulu ngeladosi Eyang Buyut. Nah, ini putranya kan bersama kita. Ya, kita manggilnya mbah juga karena sudah jauh di atas kita. Itu cerita banyak mengenai Eyang Buyut. Kalau yang satu itu Mbah Sah namanya, itu yang ngeladosi Eyang Kakung ini. Jadi mereka sambil cerita karena kita selalu dilarang, Pak. Seperti bicara keras, menawi ngendikan ampun banter-banter gitu. Apa-apa
apa-apa nggak boleh, tertawa keras juga tidak boleh Pak. Jadi ya oh seperti itu ketatnya ya, makanya kita sering bilang feodal sekali itu. Iya. Bu, tadi agak terlewat, tapi kita ke foto selanjutnya aja, Bu. Ini beliau siapa, Bu, yang Ini paling kiri ini? ya, ini yang lenggah ini eyang saya Pak, yang selamat. Sebentar. Suaranya menggema. Tes. Halo. Sudah? Halo? Tes. Oke. Yang sebelah kiri atau sebelah kanan dulu ini, Bu? Oh, kalau yang lenggah yang sepuh ini yang Bupati Jepara Pak, yang Sosroningrat. Yang ini ya? Buyut iya. Oke. Kemudian Lalu yang yang lenggah sebelah kanan itu yang selamat Pak, yang saya. Yang selamat, yang kakung. Nggak dengar Bu suaranya. Yang selamat Pak. Yang selamat. Iya. Mungkin mikrofonnya kesentuh apa-apa itu? Enggak ya? Enggak Pak. Oh, Aman. enggak. Oke. Kemudian yang berdiri itu yang ditunjuk Bapak itu Eyang Sosrokartono Pak. Oh, oke. Ya, tidak menikah. Tidak menikah, yang sangat terkenal di. Iya, beliau kan seperti penasihatnya Bung Karno Pak saat itu. Sastrawan juga. Iya, sastrawan, dan pernah ditahan juga, diasingkan makanya dengan sebutan Klungsu Pak. Pangeran Klungsu itu karena menyepi dan menulis segala macamnya. Kemudian yang satu ini Raden Mas Adipati Aryo Sosrobusono, Bupati Ngawi. Oh, Bupati Ngawi. Ini berarti dari satu event yang bukan event keluarga ya? Apakah Bupati Ngawi ini juga anggota dari keluarga? Iya, keluarga Pak, ini kakak adik semua Pak. Oh, iya. Jadi yang selamat itu yang pertama, kemudian yang kedua yang Sosrokartono, tidak menikah, yang ketiga yang Sosrobusono Pak. Oke. Ya, kemudian baru yang Kartini dan seterusnya. Nah, Bu, selain menjadi bupati ya, apakah ada bisnis lain yang dijalankan oleh beliau, Bu? Atau hanya memang penguasa administrasi dan daerah saja? Iya, hanya sebagai region aja, jadi penguasa wilayah dan administrasi negara daerah. Dan beliau ini luar biasa Pak. Jadi punya kelebihan yang luar biasa. Sebetulnya beliau ini senang merakyat sebenarnya nih, Eyang Buyut ini. Jadi sering kalau orang bilang jajah desa melangkori ya Pak ya, keluar masuk gitu. Kemudian kalau ada daerah yang paceklik, beliau langsung membantu. Nah ini kembali lagi cerita dari mbah-mbah itulah tadi. Kalau paceklik itu kan orang tidak bisa makan nasi ya Pak. Beliau cukup dengan 1 batang padi Pak. Terus meditasi dan sebagainya, terus pesan jangan dibuka dulu sebelum saya yang buka. Sudah, beliau meditasi di kamarnya, kemudian pada jam tertentu beliau keluar, itu dandang besar itu dibuka sudah menjadi nasi. Jadi luar biasa. Tapi itu dandang besar itu di desa? Iya, jadi mereka begitu Pak, beliau ini senang menolong ke belusuan lah Pak kalau bahasa sekarang. Istilah sekarang belusukan. Iya. Bu, saya dengar bahwa di
Walahan. Walahan tahu ya Bu? Iya, saya tahu. Ya. Walahan, Kudus, Pati itu kan satu area. Iya. Saya yakin bahwa Walahan itu juga salah satu daerah kekuasaan beliau. Iya. Nah, banyak cerita di Walahan itu ada satu kelenteng, Bu. Iya. Ya, yang dimana Eyang Kartini minta obat di Walahan itu. Tetapi banyak cerita bahwa petani-petani di sana, petani-petani di Walahan itu kalau mau menanam padi, mau harvest itu apa? Panen itu tanya ke kelenteng, Bu. Ya. Ini suatu hal yang sampai sekarang masih dilakukan. Sampai kemarin, sampai Tuban segala itu, saya masih melihat banyak Muslim yang tanya kepada kelenteng. Nah, apakah tradisi ini pernah didengar, Bu? Kalau cerita Kartini minta obat di kelenteng itu sangat terkenal sekali. Tetapi dari Eyang atau Eyang Buyut, apakah ada tradisi atau cerita-cerita begini? Saya pikir itu masuk akal ya Pak, karena dulu kan beliau lahir di Mayong Pak. Mayong dengan Walahan itu dekat sekali Pak, menempel bahkan itu desa itu. Jadi mungkin kalau masalah obat atau apa, mungkin kemungkinan besar ke sana karena di tempat keluarga besar saya itu semua tidak melarang. Jadi maksudnya seperti kita Muslim nggak boleh ke sana, nggak boleh ke kelenteng, tidak boleh ke gereja, tidak ada aturan seperti itu. Jadi saya yakin bahwa Eyang Kartini itu begitu, mungkin juga. Loh, itu memang ada ceritanya Eyang Kartini, tapi eyang-eyang lain atau di tradisi keluarga apakah ada cerita seperti itu juga? Mungkin Pak, saya bilang mungkin karena mereka tidak memberi batasan atau aturan ketat bahwa kamu tidak boleh ke kelenteng, kamu tidak boleh ke gereja, tidak ada seperti itu Pak. Jadi saya yakin tentunya juga dari atas saya juga begitu Pak. Ya. Soalnya Pantura itu sangat bersatu, Bu. Iya. Iya, Cina Jawa sangat bersatu sekali. Bapak pernah ke kelenteng di situ Pak, di Walahan? Pernah Bu, tapi sebelum saya ke kelenteng di Walahan itu saya membaca cerita Kartini bahwa pernah ke situ. Iya, beliau kan sakit sampai akhirnya dikasih obat dari kelenteng Walahan itu. Nah, tetapi saya pengen tahu apakah di tradisi keluarga atau di cerita Eyang Buyut kan katanya mempunyai kemampuan spiritual itu. Iya. Ya, apakah ada cerita yang ada hubungannya dengan kelenteng gitu? Ada Pak, karena kan di atas saya, yaitu tadi yang saya bilang Pak, bahwa ada yang menikah dengan Putri Tempo. Ya, tentunya mereka juga tidak istilahnya seperti melarang kita masuk kelenteng. Saya pun seneng loh Pak masuk kelenteng. Di Sampokong Semarang, di Watugong saya datangi. Saya tertarik Pak dengan tempat ibadah. Ini ada Jos Wibisono, Pak Jos Wibisono. Oh iya, dari Belanda. Itu tepat kalau disebut hukum Indonesia berdasarkan hukum Belanda. Hukum di Indonesia berdasarkan kolonialisme, masyarakat dibagi berdasarkan ras Eropa, ras Timur, ras Timur asing dan ras Inlander. Di Belanda tidak ada pembagian berdasarkan ras begitu. Oke. Nah, selanjutnya ya Bu ya. Beliau siapa Bu? Ini yang Ti Pak, yang Sukardina.
Oh, yang oke. ya Nah, suaminya beliau Patih Tegal. bagaimana ceritanya, Bu, yang Ibu tahu? Beliau menikah dengan seorang adipati Tegal. Kemudian di sana beliau sangat sangat berperan ya untuk mendirikan rumah sakit, kemudian membantu orang yang sakit tidak ada dana. Waktu itu kan memang begitu ya Pak, orang sakit didiamkan di rumah. Tapi Eyang ini yaitu tadi Pak, suka belusuan. Jadi sehingga namanya diabadikan menjadi rumah sakit di Tegal Pak. Nah, setelah Eyang Reksonegoro Sedo beliau ke Salatiga sampai sedonya. Oke. Nah, Makamnya di Tegal, Pak, di Tegalarum, berdampingan sama yang Reksonegoro. oh gitu. Nah, Bu, berarti oh, yang mengurus rumah di Salatiga itu siapa, Bu? Yang mengurus itu dari keluarga Tegal sepertinya Pak. Yang putranya juga Oh, angkatan laut begitu. Terus waktu itu kita nggak ketemu lagi karena sudah pada meninggal Pak. Juga tidak punya putra Pak. oh gitu. Iya. Nah, silakan, Bu. Ini yang dengan putri-putrinya dan yang di pangku ini Eyang Mulyono Pak. Nah itu Eyang Mulyono dengan yang paling kecil lagi yang Rawita yang kita nggak pernah hubungan Pak. Terus ke Oh, iya sudah, tapi masih hidup. oh enggak Pak, sudah sudah meninggal semua. Ini kan Oh, Eyang maksudnya Kartini. nggak pernah hubungan dari keturunannya beliau. Iya, sepertinya tidak ada yang tidak menikah Pak. Jadi seperti yang Rawito ini tidak menikah, kemudian yang Mulyono menikah tapi tidak punya putra dan sebagainya. Kemudian mengembara kemana-mana terus nggak ketemu lagi. Oh, oh. Next, Bu. Nah, Nah, ini yang Kartini sedang membatik Pak. hmm, Di Lasem banyak karyanya Pak. Bapak pernah ke Lasem Pak, ke museum batiknya itu? nggak pernah, Bu. Oh, belum pernah. Besar sekali museumnya Pak. Dan di situ memang Eyang yang pertama kali mengekspor batiknya itu untuk ketiga negeri istilahnya, ke Belanda, ke Cina, dan ya Indonesia ya. Jadi tiga negeri. Ya, ya, ya. Oh. Oh. Saya tahu bahwa ada ukiran Jepara itu juga sampai ke Sri Lanka, Bu. Iya Pak. Karena dibawa Belanda ke Sri Lanka pada waktu Iya. itu. Jadi yang mendorong untuk lukisannya diwujudkan menjadi ukiran itu memang teman Belandanya, saya tapi lupa namanya Pak. Sehingga yang Kartini itu membawa ke pengukir seperti ini. Tapi awalnya mereka nggak berani. Tapi terus didorong terus. Nah, waktu itu mungkin ada yang nakut-nakutin Pak, biar tidak maju mereka. Oh, ya, Iya, ya, ya, ya. tapi yang Kartini bilang sudah kerjakan saja, saya yang nanggung. Terus beliau mau, itu tukang-tukang itu mau ngerjakan ukiran. Loh, Bu, seingat saya agak lupa, yang Kartini punya putra, Bu? Punya satu Pak. Aha. Ya, namanya Masih ada keturunan? ada. Jadi Oh, yang Kartini putranya satu, itu Om Susalit. Beliau TNI Pak, Mayor Jenderal Susalit. Mempunyai putra satu juga, laki, dan mempunyai putra 5. Ya. Ada dan Pak, ada di sini. masih ada hubungan? Oh masih Pak, kami masih kontak. Ya. Kalau tidak salah, meninggalnya yang Kartini karena melahirkan, Bu, ya? Iya betul Pak, Betul kan, ya? betul. Nah, yang mengasuh siapa, Bu, waktu itu?
Yang mengasuh siapa, Pak? Anak Om Susalid berarti ya? Iya, Om Iya. Susalid yang mengasuh. Kan ada ini, Pak. Di sana putra-putra yang terdahulu kan juga ada, Pak. Jadi Eyang Joyo Diningrat itu kan memang sudah mempunyai istri, kemudian menikahi Eyang Kartini. Nah, ini yang Eyang Kartini nggak mau sebenarnya, seperti merasa merebut gitu. Tapi kembali lagi kan, kalau kamu ingin menjadi seorang Raden Ayu kan begitu, jadi harus patuh sama orang tua. Sehingga kesempatan sekolah di Belanda ya tidak dilepas, Pak. Padahal dia kepengen sekali, masih kepengen belajar banyak sebenarnya. Bu, dari tiga putri tersebut, mengapa kok Raden Ayu Kartini yang menonjol, Bu? Ya, beliau pertama tertua putri ya, Pak. Kemudian yang kedua paling berani sedikit melanggar tatanan, seperti tidak boleh keluar, toh tetap keluar, bergaul dengan orang di luar kabupaten. Kemudian mengajar mereka dengan awalnya dengan huruf menulis. Itu hanya yang Kartini yang berani. Kalau adik-adiknya kan ngikut aja, Pak. Oh Mereka gitu. berani, iya, sangat tidak berani. Makanya karena aktif sekali, sehingga ayahnya kalau nimbali itu trinil, Pak. Jadi trinil seperti burung itu, Pak, yang loncat-loncat. Jadi disebutnya trinil. Makanya kalau nimbali kan nil gitu. Bu, Bupati sampai sekarang kantornya masih dipakai, Bu, di Jepara? Masih yang kan ada dua sayap gitu, Pak. Yang satu menjadi museum, yang tengah itu tetap jadi kantor bupati dan sekaligus tempat tinggalnya. Oh, nah ini menarik sekali, Bu. Ini kan harusnya milik pribadi, Bu, ya? Bukan, Pak. Bukan. Itu kan rumah dinas ya, Pak ya. Loh, kalau zaman dulu kan itu berarti rumah keluarga, Bu, karena bupati penguasa begitu ya, Pak. ya kan, betul kan? Tapi tidak, sepertinya yang Buyut juga menggantikan yang sebelumnya juga di situ ya, Pak. Jadi memang bukan rumah pribadi. Mungkin sudah ada campur tangan Belanda. Iya. Okay. Kapan-kapan ke museum yang baru, Pak. Harus dengan Ibu. Karena di situ, kalau saya di situ nggak tahan, Pak. Nggak tahan. Mengapa, jadi Bu? Hawanya itu masih terasa di saat Eyang Buyut ngasirah itu tidak boleh ke dalam, dan itu sangat terasa. Dan kamarnya itu kasihan, Pak. Kamarnya kecil, hanya dengan tempat tidur yang sederhana. Itu kalau saya kesana dengan kakak-kakak saya pasti apa ya, Pak ya, ada sesuatu yang kita merasa jadi kasihan atau terharu gitu. Makanya masih ada perasaan itu ya? Masih, Pak. Dan menurut yang tukang bersihkannya itu, beliau itu masih sering ada di situ. Jadi mereka sering lihat. Tapi ya nggak apa-apa, jadi mereka sudah biasa. Ini ada dari Pak Jos Wibisono. Kartini terkenal di seluruh dunia karena dia menulis. Ingat bukunya? Iya, habis gelap terbitlah terang. Iya. Sudah diterjemahkan ke banyak bahasa. Terjemahan bahasa Indonesia banyak salahnya. Judul itu berarti bergulat dalam gelap demi mencapai terang, Bu, katanya. Iya, memang betul demikian. Bukan seperti orang menyalakan lampu ya, Pak. Gelap dinyalakan langsung terang gitu. Ini kan penuh perjuangan. Wah, ini saya harus interview Pak Jos Wibisono ini.
Pak Jos di Belanda Pak, di Utrecht. Oh, Iya, wah saya baru tahu loh artinya bergulat dalam gelap iya. demi mencapai terang. Wow. Wow. Karena dia juga sangat mengidolakan Eyang Kartini Pak. Jadi dia cari sampai yang sebenar-benarnya. Iya, iya, iya. Saya baca buku Kartini import semua buku. Iya betul Pak. Yang ditulis oleh Belanda semua. Waktu itu bukunya Pram masih di Bredel di Indonesia soalnya. Jadi nggak bisa. Nggak bisa. Sampai dapat. sekarang ya Pak. Sudah ada kok sekarang Bu yang terjemahannya Pram ya. Oh di Amsterdam Pak, bukan di Utrecht. Oh. Aku di Amsterdam. Anaknya kakaknya itu diundang. Oke, Ibu Ngasirah. Silakan Bu. Iya, ini Ibu Ngasirah Pak. Sudah Ibu Ngasirah ini ayahnya kan Kiai di Teluk Awur Pak. Dan Kiai Modiromo itu ayahnya itu sangat bersahabat dengan Kiai Soleh Darat. Dan Kiai Soleh Darat itu berapa kali kan diundang ke Kabupaten Jepara untuk mengajar agama. Dan Eyang Kartini lagi yang berani Pak, coba itu Pak Kiai tolong diterjemahkan dalam bahasa Jawa biar saudara-saudara saya semua tahu artinya gitu. Jadi memang. Dan kalau Eyang Ngasirah ini sepertinya kan dalam hidupnya selalu apa ya Pak, korban perasaan, tapi demi anak-anaknya kan tidak boleh memanggil ibu Pak. Oh, begitu. Ya, memanggilnya you dan tinggalnya di belakang. Jadi kalau saya lihat pribadi, saya dalam sendiri, saya lihat fotonya tuh saya nggak tega, karena begitu pengorbanannya demi anak-anaknya dan demi pengabdiannya kepada suaminya. Tapi karena tatanan, jadi beliau yang menerima apa adanya. Saat suaminya memutuskan menikahi seorang putri, seorang bangsawan, tidak boleh masuk, dan ke anaknya harus memanggilnya Ndoro ya, tidak boleh nama Ndoro. Tapi syarat pernikahan Ibu Kartini kan ada 3 itu Pak syaratnya. Mau menikah asal 1, calon suaminya mau mendirikan sekolah. Kemudian yang kedua, ibu ini jangan dipanggil you, tapi ya ibu. Dan sebutannya adalah Mas Ajeng Ngasirah. Kemudian harus tinggal di dalam, tidak boleh di belakang. Jadi persyaratannya baru beliau mau menikah. Bu, tentu saja banyak diceritakan atau dituliskan banyak yang Kartini sering membaca majalah dari buku dari Belanda dan sebagainya. Tetapi di dalam keluarga sendiri, apakah pernah diceritakan atau digosipkan atau nggak tahu bagaimana, siapa yang mengajari Eyang Kartini bisa sekokoh itu? Kan tidak mungkin kan hanya dari buku dan dari kakaknya Pak, dari Eyang Sosrokartono. Oh, oke. Ya, karena beliau satu-satunya yang mensupport supaya udah, kalau kamu kan sudah tidak boleh ini sekolah di Belanda Pak, udah kalau kamu pengen menjelajahi dunia,
kamu harus belajar banyak membaca dan sebagainya. Nah, oleh Eyang Sosrokartono dihubungkan dengan itu yang beberapa teman Belandanya. Sebetulnya sebelum Eyang Sosrokartono ke Leiden itu mereka sudah kan, karena Eyang kan jurnalis ya, seorang jurnalis, jadi sudah berhubungan dengan surat menyurat begitu. Selanjutnya Eyang Kartini dikenalkan dengan teman-temannya itu. Jadi kan jendelanya menjadi luas dengan adanya koresponden ini. Oke. Dari kakaknya berarti ya? Iya, dari kakaknya. Oke. Nah, monggo Bu. Ini mobilnya yang Sosrokartono Pak di Bandung. Beliau kan tinggalnya di Bandung sampai sedonya di sana. Jadi makanya bisa kenal dekat dengan Bung Karno karena di Bandung, dan Bung Karno juga pernah di Bandung Pak. Sejak itu sering konsultasi macam-macam. Nah, ini udah agak modern. Saya carikan yang agak kuno. Oke. Ini foto terkenal sekali Bu ya? Iya. Ya, ini kan juga di buku. Iya. Saya ambil dari buku 3 serangkai Pak. Ini yang Kardina, yang Kartini yang berdiri, kemudian yang Rukmini. Kalau yang Rukmini ada keturunannya? Yang Rukmini ada Pak, tapi hanya 1 kakung Pak. Itu pun kagungan putra juga 2 kembar tidak menikah. Jadi ya sudah tidak ada lagi Pak kelanjutannya. Yang Kardina juga tidak kagungan putra. Ya, sudah tidak ada lagi berarti ya. Nah, ini fotonya. Ini sama Pak. Ini yang Kartini yang lenggah, yang Rukmini yang kanan, yang Kardina yang berdiri. Nah, silakan Bu. Ini yang Ngasirah Pak, yang pakai mantel putih itu yang Ngasirah. Kemudian dengan yang Sumatri. Ini yang Sumatri ini siapa? Yang Sumatri ini garwannya yang Sosro Hadikusumo ya. Di sini kok nggak yang tinggal di Salatiga Pak. Terus kemudian di rumahnya Dokter Ani, mereka berseberangan Pak, rumahnya dengan yang Ti itu. Wah, saya agak lupa. Saya tahu depannya itu sekolahan soalnya Bu. Iya, Saya agak miring gitu Pak, agak serong ke kanan gitu dari rumah yang Ti. Ini Pak Jos Wibisono, ya Kartini kenal salah satu sahabat penanya Stella. Lewat majalah kaum perempuan, Kartini memasang iklan ingin berkenalan dengan seorang wanita modern Belanda, Stella. Ya, tulisan-tulisannya itu. Oke. Nah, yang 2 di bawah siapa Bu? Ini saya nggak tahu Pak siapa ini. Tahu. Apakah yang jaga rumah atau? Nah, enggak Bu. Ini yang Bupati Rembang Pak, yang Joyo Diningrat, kemudian yang Kartini, yang 3 dari sana ini Pak, dari Rembang semua Pak. Yang berdiri itu yang Kartini dengan suaminya, Bupati Rembang. Bu, tadi Ibu kan mengatakan bahwa kalau ke rumahnya masih terasa feelingnya, perasaannya yang entah mencekam, entah sedih dan sebagainya. Tapi dilihat dari foto ini, fotonya apakah foto pernikahan ini? Sepertinya bukan ya Pak, bukan pernikahan ya, pernikahan. Oke. Tetapi kita kalau lihat
raut wajahnya tidak ada satu Kalau yang kebahagiaan. iya betul Pak. Kalau yang tengah ini kan yang Rukmini sepertinya Pak. Saya nggak pangling. Di sana kan juga sudah ada beberapa istri ya Pak. Jadi Ya, di sana udah ada beberapa iya, istri. iya. Dan apakah foto ini refleks sekali dengan keadaan rumah pada kalau kita ke Jepara, Bu? Beda Pak. Beda. Kalau di Rembang itu dengan di Jepara beda ya Pak. Hanya kalau sekarang saya ke Museum Rembang, begitu pula ini Pak, ada rasa apa ya Pak? Ada rasa sesuatu yang tidak nyaman atau menyedihkan di tempat kamar yang Kartini dan tempat tidur yang Kartini yang mana saat itu melahirkan juga di situ. Nggak tahu saya saya sama kakak-kakak saya pasti aduh kok rasanya nggak enak ya, kita bisa apa gitu. Ya, dan beliau meninggalnya juga terlalu muda ya, saya rasa ya. 25 tahun Pak. Iya. Umur 17 atau berapa ya 20. menikah? Oh menikahnya 17. 17 kan ya, betul. Ini saya coba recall memori saya benar apa enggak dari bacaan-bacaan itu. Itu 17. Ini yang Rukmini. Oke. Kalau ini siapa, Bu? Ini yang Kardinah yang kanan, yang Ti, kemudian yang tengah yang Sumatri, yang kiri yang Rukmini. Yang Sumatri itu yang tengah Pak. beliau yang nomor 10 putri ke-10 Pak. Oh. Jadi yang Sosroningrat itu yang buyut itu kan kagungan putra putri 11 orang Pak. Yang 3 dari permaisuri, kemudian yang 8 ya, dari Ibu Ngasirah. Oke. Wow. Nah, dari 11 itu hanya 3 yang menonjol ya, Bu? Iya, betul Pak. Karena yang Sulastri waktu itu menikah dengan Bupati Kendal kalau nggak salah Pak. Kemudian selanjutnya udah nggak tahu lagi ceritanya. Mungkin di Kendal banyak ya Pak keturunannya, tapi kita nggak pernah berhubungan. Kalau ini yang Busono, yang Sosro Busono itu sampai sekarang kita masih berhubungan Pak. Ada salah satu. Yang mana Bu? Yang mana tadi suaranya? Yang Sosro Busono yang kedua Pak, putra kedua, yang Bupati Ngawi Pak. Itu ada buyutnya yang sekolahnya sama-sama saya Pak, mulai dari SD sampai sekarang itu masih suka bertemu lah Pak. Ini Pak Joswi Bisono Sumatri menikah paling dulu dengan Bupati Cirebon. Kartini sedih sekali adiknya harus menikah. Oh. Ya, wow. Bu, teman-teman ada yang mau bertanya? Dari ratusan surat-surat Kartini itu kan ada di Belanda ya. Tapi apakah ada surat yang tertinggal di keluarga, Bu? Tidak ada Pak. Yang ada rangkumannya yang Ti
itu satu buku, Pak. Nah, kebetulan saya simpan. Jadi mungkin ada sebagian juga tulisannya Eyang Kartini di situ. Bahasa apa, Bu? Bahasa Indonesia, Pak. Oh, Melayu, bukan? Melayu. Melayu Ada ya. yang ada yang Jawa, ada yang Melayu dan campuran dengan bahasa Belanda. Dan Bu Faya mengerti isinya, Bu? Saya belum baca satu persatu, Pak. Kalau yang sudah saya baca, saya tahu isinya, bahwa semua rata-rata isinya tuh ungkapan cita-citanya, Pak. Jadi memang beliau mempunyai keinginan untuk memajukan kaum wanita di sini. Karena selalu kalau keluar kabupaten yang dilihat adalah anak-anak wanita muda-muda sudah gendong anak. Nah, itu yang beliau sebetulnya masih punya cita-cita tinggi untuk, tapi kan terbentur dengan dia dipingit dan harus menikah. Tapi walaupun demikian lewat tulisan, Pak, jadi keluarnya diungkapkannya lewat tulisan. Nanti coba Pak, sekali lagi saya pelajari bukunya Eyang Ti. Kartini mengaku tidak begitu fasih berbahasa Melayu, dia lebih serak menulis dalam bahasa Belanda dan dalam bahasa Jawa. Tulisan Mojokerto. Berarti itu buku apa? Rangkuman Eyang Ti yang merangkum, Pak. Nanti saya pelajari lagi. Jadi ingat kalau saya punya buku kumpulan itu. Wow. Dan itu belum dipublikasi? Belum, Pak. Belum. Wow. Nah, selain buku itu ada batik, ada apa lagi, Bu, yang masih tertinggal? Sebetulnya beliau itu juga senang dengan ini loh, Pak. Ramuan, Pak, ramuan Jawa. Ya. Seperti apa ya, Pak, kalau orang sakit apa ya, ada kunyit dengan ini, itu beliau senang sekali dan sering memberitahu ke, memang makanya Eyang Kartini itu senang gitu, Pak, ke dapur kemana terus sambil yang sebenarnya itu melanggar, tidak boleh, tapi beliau really? lakukan. Beliau lakukan. Nah, Bu, wah, berarti anaknya Eyang Kartini sudah tidak tahu apa-apa ya, Bu? Iya, Pak, tidak mengenal ibunya tentunya. Om siapa? Susalit, Pak. Om Salit. Susalit. Ya. Nah, juga sudah tidak ada peninggalan dari ibunya ya, Bu ya? Iya, tidak ada. Yang mengasuh juga mbah-mbah yang di rumah pada waktu itu. Yang mengasuh yang mbah-mbah yang di Kabupaten Rembang. Wow. Sad story, Bu ya. Nah, Bu, dari keseluruhan tadi yang kita omongkan, kita obrolkan, sebetulnya ya tentu saja ada jabatan yang masih ada masih properti yang masih kita bisa lihat, Bu. Tetapi kalau kita lihat keseluruhan dari keluarga besar itu, ajaran apa, Bu, yang sering diajarkan dari Eyang Buyut ke cucu atau cicit-cicitnya ini, Bu? Apakah masih tersisa ajaran-ajaran ya seperti tadi kan, Ibu suka puasa, tetapi ungkapan ajaran apa yang sering diucapkan turun-menurun gitu? Nguri-uri budaya, Pak.
nguri-nguri adat itu jangan sampai ditinggalkan. Kalau saya saya lakukan Pak, seperti kalau menikah ya siraman, sungkeman itu wajib Pak. Karena itu maknanya luar biasa. Jadi semua ada hitungannya Pak. Jadi, Oh, masih ada hitungannya? masih Oh, ada hitungannya. nah biasanya tanya kepada siapa hitungan-hitungan ini, Bu? Hitungan-hitungan itu kadang-kadang saya tanya ke kakak, kadang-kadang ada orang yang saya bisa saya mintain pertimbangan gitu Pak. Jadi harus dilakukan. Tapi sepertinya generasi sekarang ini sudah nggak masuk akal gitu Pak katanya ya. Tapi bagi saya pribadi itu ada pengaruhnya gitu Pak. Atau karena sugesti saya aja, atau karena memang saya didikan kuno, tapi bukan feodal loh Pak. Karena saya yang paling melawan kefeodalan. Bu, sejak umur berapa Bu Faya tahu, oh ya, Eyang Kartini itu salah satu Eyang keluarga kami gitu. Ya, Taunya sejak kapan, Bu? Sejak kecil Pak, sejak kecil saya sudah selalu ditanamkan. Dan ya itu tadi Pak, karena feodal, jadi kita ini dulu nggak boleh Pak bicara dengan orang belakang gitu, nggak boleh. Wah yang gini semua dipisahkan, tapi saya nggak mau Pak, saya tetap aja bandel gitu, akrab dengan mereka. Bahkan makanan pun dulu kan dipisah Pak ya. Saya senang makanannya dia gitu. Kenapa sih dengan kaleng piringnya? Saya coba. Rupanya padahal sekarang kebalikannya Pak. Piring kaleng mahal. Itu di restoran lagi. Mewah sekarang Bu. Sekarang tren lagi. Dulu saya mencuri-curi itu Pak, pengen mencoba makan di piring kaleng itu. Oh, sampai begitunya. Wow. Bu, nah sampai ke anak ibu, Bu Tia dan sebagainya. Tetapi apakah kalau dari ibu sendiri, kan saya tahu bahwa itu ada satu kebanggaan keluarga tersendiri, bahwa priayi Pantura lah kita bisa ngomong. Tetapi kalau dari ibu ke bawah itu, apakah masih ada mindset pikiran itu Bu? Atau sudah hilang? Sepertinya belum hilang sama sekali Pak. Sekarang saya sering cerita ke cucu-cucu justru. Tapi entah dia tahu apa enggak, tapi saya ceritakan aja. Ya. Kemudian seperti aturan-aturan ketat ya, kita tidak boleh tertawa besar, tidak boleh teriak-teriak, itu masih sangat tertanam ya. Jadi kalau apa gitu anak-anak ngomong keras, jangan keras-keras. Ya, itu budaya Jawa itu. Tapi Pantura kan agak berbeda dengan yang selatan. Iya. Ya. Jadi memang Pantura itu kan disebutnya pesisir ya Pak, masih jauh lebih kasar daripada yang selatan. Ya. Dan teman-teman nggak ada yang tanya ini. Nggak tahu ya, asik mendengarkan atau malah pada ngantuk Pak. Kayak saya harus tanyanya hati-hati, soalnya saya tahu cuma tulisannya Kartini, cuma saya nggak tahu silsilah keluarga dan terah dan sebagainya. Nah Bu, berarti semua penguasa-penguasa itu sudah keturunannya segala itu sudah
Sudah tidak berkuasa lagi. Hanya keluarga kecil saja ya, sudah tidak tinggal, berhubungan semua ya Bu iya, ya. Sudah masing-masing. Yang Madura masih ada hubungan Bu? Madura maksud Bapak? Kan tadi ada Eyang dari Madura. Eyang Ngasirah itu bapaknya Kiai dari Madura. Sudah nggak ada hubungan lagi? Tidak ada hubungannya Pak. Wow, long story. Iya, makamnya yang kasihan, tapi sekarang sudah bagus, sudah dipugar bagus. Yang di Pecangaan Pak, makamnya orang tuanya Ibu Ngasirah sudah dipugar bagus oleh Pemda Jepara. Wow. Dan ya, yang ingin saya tanyakan lagi itu berarti kan sudah tidak ada properti lagi Bu ya? Di mana Pak? Di masing-masing keluarga? Jepara, di Rembang itu berarti sudah diambil pemerintah semua ya? Sudah menjadi museum itu Pak, barang-barangnya. Oke. Yang renovasi Museum Kartini teman saya. Ya. Banyak orang Eropa katanya di sana. Iya, pembukaannya kan tersendat karena pandemi ini Pak. Sudah persiapan tapi nggak bisa berlanjut. Kalau di Madura bisa ditarik dari ayahnya Mama, Dr. Abdul Rahman katanya. Itu saya sudah, biar nggak panjang ceritanya saya bilang enggak. Ya, ayah saya ini orang Madura Pak. Soalnya Madura itu juga salah satu daerah yang eksotis itu sebetulnya, yang belum kita tahunya. Kita nggak tahu apa-apa tentang Madura. Padahal Keraton Madura juga cantik itu. Iya, Keraton Koneng ya Pak ya. Pernah ke sana Bapak? Saya nggak pernah, cuma kalau teman-teman itu, cerita tentang Madura, kemajuannya tentang Madura. Iya. Di Sumenep Pak, Keraton Koneng. Sumenep. Iya. Ayah saya kan dari sana, jadi masih ada kaitannya dengan itu Sultan Abdul Rahman. Sudah Pak, jangan ditanya ke sana nanti jadi jauh. Nah, Keraton Koneng bisa ditarik itu. Oke, cukup Mas Bayu. Oke, terima kasih Bu Faya atas sharingnya, atas waktunya. Ini sangat menarik sekali. Paling tidak saya Bapak belajar puas, lebih banyak tentang. Semoga Bapak puas dengan jawaban saya yang sangat terbatas ini. Kita harus ketemu di Semarang, Bu. Sekarang Semarangnya di mana? Semarang, saya di Majapahit, Pak. Di Majapahit. Iya. Kapan-kapan kita kalau di Semarang harus ketemuan, Bu. Iya, nanti mampir ke Sampokong ya, Pak ya. Rumah saya di Manyaran, Bu. Oh, rumahnya di Manyaran, Bapak. Di Manyaran ya. Ibu saya masih di Manyaran. Iya, Manyaran luas sekali sekarang Manyaran. Terus berkembang terus nih. Dulu di WR Supratman. Iya. Iya. Oh, WR Supratman ya. Saya tahu Jalan Baru. Nah, Bu Faya kalau waktu kecil di Semarang pasti dengar yang namanya permen Norton, Bu. Iya, tahu saya. Nah, itu kakek saya. Oh, iya. Di Pelampitan kan, di Pokoran itu. Iya. Jadi Iya. rasanya kan seperti Davos ya Pak ya. Betul, ya. Cap Norton. Nah, itu kakek saya itu. Iya. Kalau orang Semarang asli pasti tahu. Oh iya tahu Pak. Norton, Davos, kemudian moto cap mobil. Moto cap mobil itu sepupu saya, Bu. Oh. Ya. Iya. Jadi anaknya moto cap mobil sama anaknya Norton itu menikah. Menikah. Oh. Ya, menjadi om dan tante saya berarti ya. Iya. Iya. Di Sultan Agung rumahnya. Aduh, dunia sempit ya, Pak. Tapi saya baru tahu kalau di Semarang ada keluarganya Kartini.
Oke, Iya. terima kasih Bu atas waktunya. Iya, terima kasih kembali Pak. Ya, selamat sore. Ya, sore. Oke, oke. Mas.